Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Mandupa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bertemukan di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus di bulan Ramadan 1444 Hijriah, Mandua Palembang mempersembahkan acara Irama Mandupa TV, yaitu Indahnya Ramadan Meraih Taqwa bersama Mandupa TV. Dan di episode kali ini hadir bersama kita narasumber kita yang ganteng, yang bersinergi ini, energinya sudah membara ya. Hadir bersama kita yaitu Ustadz Dr. Haji Fajri Ismail MPDI. Beliau adalah Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang dan juga sekaligus Ketua Komite Mandua Palembang. Untuk itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Kita nanya dulu. Nanya dulu ya. Seharusnya murid dulu Ustaz, nanya gurunya. Oke, baik ya. Apa kabar nih Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Sehat alhamdulillah. Di bulan Ramadan Ustaz banyak kegiatan mungkin Ustaz? Ya, banyak kegiatan lah. Alhamdulillah, baik itu kegiatan yang bersifat akademik, non akademik, baik itu yang bersifat di kampus maupun di luar kampus. Maka salah satu di antara kegiatan ini ya mengisi acara di Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini tamu spesial untuk kita hari Amin, ini. amin, Allahumma amin, amin. Ini Allahumma amin. rada-rada gugup Ustaz dengan dokter ini. Semoga nular juga ini. Amin, Ustaz. Allahumma amin. Ustaz, insyaallah tema kita hari ini Ustaz tentang nuzulul Quran ya Ustaz ya. Baik. Oke, boleh kita tanya dulu Ustaz, mungkin mengapa Ustaz Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan? Mungkin penjelasannya Ustaz. Baik, ini sebuah pertanyaan yang menarik ya. Kenapa kemudian Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain misalnya ya. Misalnya di bulan Syawal atau di bulan-bulan lain. Kenapa ini kemudian Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan? Bahkan nanti kita akan membahas kenapa Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah, tidak di kota-kota yang lain. Nah, ini beberapa hal yang akan mesti kita bicarakan, yang akan kita diskusikan, yang mungkin insya Allah akan kita jelaskan. Pertama, kenapa kemudian Ramadan itu sebagai salah satu bulan yang penuh berkah dan kemudian itu menjadi salah satu bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Jadi kita akan cerita sedikit ini. Cerita mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Jadi ini diceritakan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Talha. Dalam sebuah mimpinya, Talha itu menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik yang menjelaskan terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan itu. Nah, ceritanya begini. Pada zaman Rasulullah SAW ada 2 saudara kembar yang kemudian secara bersama-sama itu kemudian masuk agama Islam. Jadi ada 2 saudara kembar nih, laki-laki yang secara berbarengan mereka memeluk agama Islam atau mu'allaf di zaman Rasulullah. Nah, dua-duanya ini kemudian satu di antaranya itu jihad fisabilillah, ya kan? Nah, jihad fisabilillah ketika berperang membela agama Allah, suatu ketika dia meninggal dunia. Tapi yang saudara kembarnya ini tidak berjihad dan kemudian tidak meninggal kan? Dia meninggal setahun setelah meninggalnya saudara itu ketika melakukan jihad. Nah, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan jihad. Nah, tidak meninggal dalam keadaan perang gitu kan, tapi dia meninggal justru di tempat tidur. Nah, ini justru di tempat tidur. Jadi artinya katakanlah misalnya ini sebagai ilustrasi misalnya bahwa saudaranya tadi itu meninggal di tahun 2022. Nah, saudaranya satu tadi itu meninggal di tahun 2023. Nah, yang meninggal 2022 itu meninggal dalam keadaan syahid, jihad, ya, berperang di jalan Allah. Nah, yang meninggal tahun 2023 ini justru meninggal di atas tempat tidur. Jadi meninggalnya biasa saja, normal gitu kan. 2 sahabat kembar tadi. Maka kemudian suatu ketika sahabat Rasulullah Talha ini bermimpi dan bertemu dengan 2 saudara kembar tadi. Bermimpi bertemu di pintu surga. Dua-duanya sedang menunggu panggilan untuk menuju surga.
Ngantri kan begitu kan. Jadi dia dua saudara kembar ini sedang di pintu surga. Nah, ini pertanyaan ya. Dua-duanya kan masuk surga nih. Iya. Dua-duanya masuk surga. Pertanyaannya ini ada 3 pilihan. Mereka berdua, ini pilihan pertama. Mereka berdua secara berbarengan masuk surga. Oke. Kemudian yang pilihan kedua, yang meninggal syahid masuk surga duluan. Yang pilihan ketiga, meninggal yang normal tadi, ini justru masuk surga duluan. Nah, jadi ini 3 pilihan nih. Ya, 3 pilihan. Yang pertama, masuk surga berbarengan. Kemudian yang kedua, yang syahid duluan, yang meninggal karena berperang di jalan Allah ini masuk surga duluan. Atau yang ketiga, meninggal yang di atas tempat tidur, yang normal, itu kemudian yang masuk surga duluan. Nah, ini menurut pendapatnya nih yang mana nih? Yang masuk surga duluan ini. Menurut saya, Ustaz, yang pertama, Ustaz, karena dia syahid. Jadi pilihan yang kedua berarti ya? Pilihan kedua ya. Iya. Berarti dia tidak masuk berbarengan. Justru nanti yang meninggal dalam keadaan syahid itu yang masuk surga duluan, gitu ya. Baru nanti yang normal. Itu sudah pas itu. Insya Allah, Ustaz, itu. Insya Allah ya. Menurut saya, Ustaz. Menurut saya. Dan mungkin juga menurut pemirsa seperti itu juga, bahwa secara logika pasti yang masuk surga duluan itu yang syahid. Karena tinggi, Ustaz. Karena derajatnya tinggi. Iya. Atau minimal nanti masuk surganya berbarengan. Atau minimal masuk surganya berbarengan. Nah, tapi yang anehnya adalah ketika pintu surga itu dibuka, justru yang pertama kali dipanggil itu adalah orang yang meninggal normal tadi. Salah kemudian. Iya, salah berarti jadi jawabannya salah kan? Salah. Rupanya pemirsa, yang dipanggil yang pertama kali itu justru yang meninggal secara normal tadi. Di dalam mimpi sahabat tadi yang bernama Talha. Nah, setelah dipanggil masuk, baru setelah itu dipanggil lagi yang nomor 2 tadi, yang meninggal syahid tadi. Nah, jadi urutan kedua tadi. Iya, urutan kedua malah. Justru yang meninggal yang normal ini justru masuk yang pertama. Ketika Tolha terbangun dari tidurnya, kemudian keesokan harinya, dia ceritakan mimpi ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya tentunya kan kalau melihat fenomena seperti ini, melihat kejadian ini kan pasti mereka semua heran kan? Terkejut gitu, shock, bedesau gitu kan? Bedesau. Nah, sampailah namanya Tolha tadi kan menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain, kan tentu sahabat lain yang heran kan? Sampailah keheranan itu di telinga oleh Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Diceritakan seperti itu, dan kemudian kalau bahasa sekarang itu, kalau dalam bahasa sekarang kan kalau sekarang kan itu tradisi lisan gitu ya. Kalau mungkin sekarang kejadian itu masuk di WhatsApp gitu kan. Wah, tapi kalau udah masuk WhatsApp kan berarti kan ini ada cerita seperti ini nih, pastikan itu akan menjadi apa? Menjadi trending topik gitu ya. Ketika hashtag pertama gitu kan. Nah, itu kemudian menjadi trending topik tuh pada masa Rasulullah. Kenapa seperti itu? Rasulullah kemudian menjawab begini. Kenapa kalian aneh, kata Rasulullah, dengan kejadian seperti itu? Itu biasa dan itu memang lumrah. Lumrah terjadi. Iya, memang iya seperti itu kata Rasulullah. Tapi kemudian sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa demikian? Justru kan seharusnya yang masuk surga dulu yang syahid tadi, bukan yang meninggal secara normal. Kata Rasulullah, kenapa Anda mesti heran? Memang seperti itu. Nah, kan aneh kan, justru lebih aneh kan? Ya, lebih aneh. Lebih aneh. Kata Rasulullah begini, saya mau tanya kepada kalian, apakah saudara kembarnya yang tadi itu meninggal setelah setahun setelah meninggal dunia yang orang yang syahid tadi itu menjalankan puasa, bertemu dengan Ramadan dan menjalankan puasa? Kata sahabat, na'am ya Rasulullah. Apakah kemudian dia melaksanakan ibadah yang lain? Kata Rasulullah, kata sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya. Apa kata Rasulullah pada saat itu? Justru karena itulah derajat mereka itu antara bumi dengan langit. Gitu, ya kan? Ya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Kita lihat 2 hikmah di sini. Hikmah yang pertama adalah semakin panjang hidup kita. Ya, kalau kita mau masuk surga duluan gitu ya, semakin panjang hidup kita, semakin berkualitaslah ibadah kita. Ya. Jadi semakin berkualitas.
Tapi tidak hanya berkualitas, tapi kuantitas juga itu kan. Ya, tapi kuantitas jangan diibaratkan begini, karena kita mau menaikkan kuantitas, akhirnya sholat subuh yang 2 rakaat kita jadikan 3 rakaat. Kan bukan itu. Itu nyalahi aturan kan. Itu kan katanya menaikkan pada tingkat kuantitas. Artinya adalah misalnya secara kuantitas selama ini sholat kita yang fardu itu yang 17 rakaat ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Ya kan? Ini kan naik secara kuantitas. Kemudian apalagi misalnya kita yang hanya melakukan ibadah Ramadan kita tambah dengan puasa sunnah. Ini berarti kan meningkat secara kuantitas. Tetapi kualitas juga harus naik. Jadi diimbangi. Harus diimbangi. Apa tadi? Secara kualitas yang kita sebutkan tadi. Dalam doa iftitah sering kita sebutkan. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu secara kualitas. Maka kata Rasulullah dengan yang tadi, semakin panjang hidup kita, maka sesungguhnya ibadah kita itu harusnya naik secara kuantitas dan kualitas. Yang kedua nih, yang hebatnya adalah kenapa kemudian yang tadi yang meninggal normal ini masuk surga duluan? Kenapa coba? Karena dia menjumpai bulan Ramadan, Bulan yang mulia. bulan yang mulia, dan dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Ini kan kelihatan bahwa derajat keutamaan perang, jihad, itu justru lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan orang yang berpuasa. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah inilah yang kita sebutkan bahwa keistimewaan bulan Ramadan. Maka dalam hadis qudsi itu kan ada yang terkenal tuh. Apa kata hadis qudsi mengatakan? Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, kata Allah, itu untuk dia. Bukan untukku, kata Allah. Illa siyam. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah itu dalam hadis qudsi itu. Jadi kecuali puasa. Puasa itu, kata Allah, untuk aku. Dan akulah yang akan membalasnya. Tidak ada bisa mengetahui pahala puasa. Maka yang itu yang kita sebut dengan unlimited. Unlimited pahala. Bukan paket deh Ustaz. Bukan paket. Baik yang namanya ada limited, unlimited. Tapi justru pahala juga seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa menakar berapa pahala ketika kita sholat. Itu sudah ada takarannya, 27 derajat. Ya, umroh, haji juga seperti itu. Ya kan, sodakoh juga seperti itu. Tapi kalau yang namanya puasa, nggak ada takarannya. Karena kata Allah, kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah. Dan akulah yang akan membalasnya. Maka jangan heran kalau kita mudah seperti itu, ada orang meninggal dalam keadaan Ramadan, puasa Ramadan, ini justru nanti akan masuk surga duluan, jadi jangan heran. Kenapa? Dibalik-balik lagi kenapa? Kenapa? Karena kalau yang namanya bulan Ramadan ini adalah salah satu ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi hablum minallahnya sangat kuat. Sangat kuat. Sangat kuat. Kita nggak pernah tahu nih, misalnya adik-adik yang di depan kita ini berpuasa atau tidak, kita nggak tahu. Ya, betul. Kita kan nggak tahu. Apakah balik dari sini kita nggak tahu dia masuk WC yang di pucuk kan, ecak-ecak dia ngembek wudhu, padahal dia minum, padahal banyu mentah. Bayem misalnya, batal diem-diem. Bayem, batal diem-diem. Kita kan nggak pernah tahu. Misalnya lagi seorang bapak-bapak gitu, pas sampai rumah jam 5 sore, cak lesunian, padahal baru mampir di rumah makan. Kita nggak pernah tahu. Maka ini benar-benar hablum minallah itu terjalin ketika dia melakukan puasa. Nah, ada lagi misalnya, kenapa kemudian keistimewaan bulan puasa itu yang kita sebutkan fa innahu li? Karena ibadah puasa ini jauh sekali dari riya. Pamer, Ustaz. Pamer. Bedakan misalnya kita dengan ibadah sodakoh, misalnya kita bedakan dengan haji, kita bedakan dengan sholat gitu ya. Itu kadang-kadang kita dalam ketiga ibadah yang kita contohkan tadi ada terselip rasa riya misalnya. Sodakoh misalnya sedekah gitu ya. Dermawannya. Kedermawanannya gitu. Itu kalau udah aku sumbang udah selesai gitu. Kan seperti itu kan? Betul Ustaz. Banyak polemiknya Ustaz. Polemiknya seperti itu. Ada unsur riya di dalamnya. Misalnya lagi kalau haji misalnya kan,
Kalau ada orang yang sudah bergelar haji, kemudian tidak disebutkan gelar haji di depannya, itu marahnya kan minta ampun Tuhan. Wah ini Orang Palembang Ustaz, merajuk tua. merajuk tua. Gara-gara kenapa tidak disebutkan gelar haji di depan namanya? Salat. Bisa juga. Ini misalnya ada seorang ini ya, adik-adik kemudian cowok ini kan, dia main ke tempat ininya kan. Nah, kemudian dia pura-pura jadi orang alim gitu kan. Imam. Maka imam dia Allahu Akbar kan gitu kan. Kenapa? Ini kan supaya dia menunjukkan bahwa dia bisa gitu ya. Bahkan ada juga misalnya imam karena ingin menunjukkan kualitas suaranya gitu bagus, kemudian dia lakukan, kemudian dia panjangkan ayat-ayatnya. Nah, itu kan kadang-kadang ada unsur ya. Maka ada kejadian begitu kan ya, yang baru-baru ini terjadi di WA, bagaimana seorang makmum yang lari ke tempat imam gitu kan, dengan mau memukul imam, lantaran kenapa coba? Imamnya kepanjangan. Nah, kepanjangan baca suratnya kan begitu kan. Ini misalnya tadi karena dia jadi imam gitu kan, jadi dia baca benar-benar sesuai makhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, haimnya harus berapa? Harus 3 alif. 3 alif atau 6 harokat. Kenapa 6 harokat? Karena dia arid disukun misalnya. Sampai dia waladdallin. Setelah dia baca surat pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata orang yang di belakang ini surat pertama ini surat Yasin 83 ayat. Wah, karena dia hafal Yasin. Tapi bedakan kalau seandainya nanti dia sholatnya sendirian. Gimana ya? Kadang-kadang sholat sendirian itu Valentino Rossi pun kalah kan? Karena saking cepatnya itu Valentino Rossi itu di tikungan itu bisa kalah itu. Gara-gara dia cepatnya ketika dia membaca sholat. Ketika dia sholat sendirian. Maka itu yang kita katakan betapa indahnya Ramadan itu. Karena apa? Karena Ramadan itu adalah bulan Allah, kan begitu kan? Maka tidak salah kemudian Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Itu yang kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Begitu. Ya, jadi ini agak lebih menarik lagi nih sebenarnya. Ini menariknya begini. Itu kan diturunkan di Gua Hiro gitu ya, diturunkan di Gua Hiro. Jadi orang yang pernah umroh, orang yang pernah haji, mereka agak sedikit kalau saya mengatakan begini, kalau seandainya kita tidak ke sana itu misalnya, kalau dia punya ya kurang afdol lah gitu ya. Kurang afdol, walaupun tidak ada yang mengatakan anjuran untuk datang ke sana, tapi agak sedikit kurang afdol kalau seandainya kita tidak mengunjungi Gua Hiro. Jadi kalau yang namanya Gua Hiro itu, teman-teman semua yang di sini, jadi dia seperti punuk unta. Dia punuk unta, jadi dia naik turun, naik dikit. Naik turun, naik dikit. Nah, naik dikit itulah yang kemudian kita sebut dengan Gua Hiro. Jadi naikkan kedua Ustaz ya? Naik kedua. Jadi dia seperti pun unta kan, turun, naik lagi sedikit, dan ada memang semacam bongkahan batu di situ, dan kita masuk dalam, dan itu tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi kalau bayangan kita bahwa gua itu dalam, jauh gitu, itu tidak seperti itu bayangannya. Bayangan kali ini kan bayangan gua Jepang. Gua yang macam itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya jaraknya paling berapa meter dari luar. Dan ketika kita naik ke atas punggungnya gua itu, ketika kita di atas, maka ke arah barat kita akan ketemu yang namanya Masjidil Haram. Jadi dari Gua Hiro di atas itu kelihatan Masjidil Haram. Itu yang pengalaman kami waktu itu. Waktu naik haji tahun 2007, ketika kita naik di Gua Hiro itu kelihatan tuh Masjidil Haram. Itu aksesnya susah nggak Ustaz? Nah, ini dia. Maka dulu di tahun 2007 itu ada tulisan itu melarang orang untuk naik ke Gua Hiro. Kenapa? Karena di Gua Hiro itu ketika dia naik, ini yang hebatnya Rasulullah itu, itu kalau dia jatuh itu bisa diperkirakan 90% pasti meninggal. Berarti kalau jatuh tadi. Iya, kenapa? Karena kalau dia jatuh di bawahnya itu sudah menunggu batu-batu yang tajam. Curam berarti. Curam. Dan tidak hanya curam, batu-batu yang tajam itu yang jadi bahaya. Maka ketika kita naik itu tahun 2007, kalau saya belum terbayang sekarang.
Jadi itu ada tulisan jangan naik, dan itu ada foto orang yang meninggal gara-gara terjatuh ketika dia ke Gua Hiro. Nah bayangkan itu 2007. 2007. Kalau sekarang katanya udah pakai tangga. Sekarang udah pakai tangga. Itu sekarang udah pakai tangga. Sebelumnya. Nah itu pertanyaannya. Bagaimana dulu pada zaman Rasulullah nggak ada listrik, nggak ada apapun, nggak ada fasilitas, kemudian Rasulullah mengasingkan diri ke Gua Hiro tengah malam. Tengah malam. Maka pada tanggal 17 Ramadan itulah, pada tanggal 17 Ramadan itu malaikat Jibril kan datang tuh. Nah bayangkan dalam suasana gelap, ya kan, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, turun makhluk yang putih-putih, Goib saja. Goib. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kita subuh-subuh ke masjid, ya kan, itu emak-emak pakai mukena sebenarnya, pakai telkum, terus manggil kita noleh ke belakang, siapa putih-putih ini? Nah, kan pasti kita lari kan? Nah, bayangkan Rasulullah pada saat itu gelap, turunlah dari atas, nggak ngomong-ngomong, langsung ngomong apa? Iqra. Kemudian Rasulullah ngomong apa? Ma'ana biqori, aku kan dapat baca, kata Rasulullah. Apa yang mesti aku baca? Aku dapat baca. 2 kali, Iqra. Rasulullah ngomong ma'ana biqori sampai ketiga. Dan kemudian menurut kisahnya itu dipeluklah. Dipeluk sampai ngomong Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ayah begitu. Turun dari situ. Apakah Nabi senang? Enggak. Bingung saja. Kalau bingung masih mending, takut. Takut Rasulullah. Turun ke bawah, ketemu dengan istrinya, Siti Khadijah. Apa ucapan pada saat itu Rasulullah? Pertama kali ketika turun menerima wahyu. Apa ucapan Rasulullah pertama kali? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Apa artinya? Selimuti aku. Takut. Padahal Rasulullah kan pernah bertemu Jibril. Mungkin ini dalam bentuk yang rupa yang lain. Nah ini yang membuat Rasulullah takut. Jadi takut ketemu yang tadi, ditambah takut tadi bahwa menerima sesuatu yang belum pernah diterima pada saat itu, yang tadi Iqra tadi. Diselimuti, itulah turun ayat yang berikutnya. Ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir. Ceritanya seperti itu. Jadi ini kelihatan kan sudah benang merahnya kenapa kemudian diturunkan di bulan Ramadan dan bukan diturunkan di bulan-bulan yang lain. Iya, begitu. Oke, terima kasih kepada Ustadz yang sudah banyak penjelasan tadi yang mengenai daripada Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Ustadz ini mungkin tadi Ustadz telah menjelaskan bahwa tadi mulianya Al-Quran diturunkan ke bulan Ramadan. Nah ini mungkin ada alasan Ustadz atau ada mukjizat atau kelebihan Al-Quran itu Ustadz. Baik. Bisa dijelaskan. Jadi kalau kita bicara masalah mukjizat itu kan ada istilah gini ya, ada istilah-istilah mungkin yang digunakan itu pada prinsipnya betul, tapi penggunaannya kurang betul. Dengan menggunakan kata-kata mukjizat. Jadi pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya mukjizat itu? Oke. Jadi sebelum kita masuk kepada mukjizat Al-Quran itu sebenarnya pada pertanyaannya apa sih yang disebut dengan mukjizat itu? Nah, kita kadang-kadang melihat ada judul-judul memang yang itu sebenarnya menurut mereka itu benar, tapi pada prinsipnya kurang betul. Contoh, dulu masih ingat nggak ada judul sinetron yang menggunakan kata-kata mukjizat? Di tahun 2007 kalau tidak salah judul sinetronnya adalah Mukjizat Cinta. Gitu ya. Kemudian ada lagi program TV namanya Mukjizat Sodakoh, Mukjizat Sedekah. Itu seperti kesannya betul, tapi penggunaannya salah. Perlu diperbaiki. Kenapa? Karena mukjizat itu perlu beberapa komponen di dalamnya. Apa misalnya komponen pertama disebutkan mukjizat itu? Pertama adalah peristiwa yang luar biasa. Kata kuncinya itu luar biasa. Itu kata kunci yang pertama. Maka yang namanya mukjizat itu pasti kejadian yang luar biasa. Contoh, apa mukjizat Nabi Ibrahim? Dia dibakar tapi tidak terbakar. Itu kan sesuatu yang luar biasa itu. Iya kan? Luar biasa itu. Kalau kita moto tapi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim tidak. Karena itu mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Isa misalnya. Apa mukjizat Nabi Isa? Menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang buta. Nah, itu kan sesuatu yang di luar nalar logika, ya kan? Terus apa lagi? Nabi Musa misalnya. Nah, Nabi Musa itu
merubah tongkat menjadi Ular. ular. Nggak ada itu, logikanya nggak ada. Tongkat dari kayu kok bisa menjadi ular? Maka itu disebut dengan mukjizat. Kalau kita Ustaz merubah tongkat jadi duit Ustaz. Merubah tongkat jadi duit itu sulap kan? Oke. Nah, kata kunci yang kedua, maka ajaza itu kan artinya mukjizat itu kan ada huruf H di dalamnya. Mukjizat. Nah, mukjizat huruf H-nya itu ada makna superlatif namanya. Superlatif itu lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Makna kalau bahasa Indonesia disebut dengan superlatif. Nggak ada lagi yang lebih hebat kecuali mukjizat itu sendiri. Nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada mukjizat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata-kata mukjizat ini jangan lupa. Yang namanya mukjizat itu pasti dibawa oleh Nabi. Ini kata kunci yang kedua. Iya. Jadi kalau seandainya keajaiban dibawa oleh bukan Nabi, itu bukan mukjizat namanya. Jadi sekarang nih Ustaz, mau tanya Ustaz, iya, silakan. ini terngiang-ngiang Ustaz di Iya, masyarakat nih. Misalnya ada orang yang bisa menyembuhkan. Oh, ini Betul. mukjizat. Itu bukan mukjizat namanya. Itu Ustaz, bukan ya? mukjizat. Kenapa? Karena dia bukan dibawa oleh seorang nabi atau rasul. Lalu itu apa namanya? Namanya bukan mukjizat tapi karomah. Dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Kalau ada keramat wali. Keramat wali itu, itu benar. Benar, bukan mukjizat wali tapi karomah wali. Kenapa? Karena mukjizat itu wajib dibawa oleh nabi atau rasul. Nah, itu ya. Jadi ini istilah-istilah itu yang mesti kita luruskan. Ini yang menurut referensi dari Quraisy Shihab. Bukunya adalah Mukjizat Al-Qur'an. Jadi tapi kalau seandainya ini dilakukan yang bukan orang nabi, itu namanya karomah atau keramat tadi. Tapi ada juga kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat atau mohon maaf orang non muslim misalnya. Maka ini namanya bukan mukjizat, bukan karomah, tapi namanya ihana atau istidraj. Iya, apa itu ihana atau istidraj? Dorongan untuk lebih lebih kafir lagi atau lebih bermaksiat lagi. Berarti walaupun dia tidak sholat, tapi tiba-tiba rumahnya gede, besar, bukan besar. Mobil banyak. Itu bukan dia karomah, bukan. Tapi itu dorongan yang diberikan Allah untuk lebih durhaka lagi. Berarti bisa kita analogikan azab yang dibungkus dengan nikmat. Nah, betul sekali. Seperti itu, jadi seperti itu, dia sebenarnya azab tapi dibungkus oleh nikmat. Betul. Enak-enaknya nyetir mobil tahu-tahunya azab. Nah, sebenarnya tahu-tahu azab, betul. Nah, ini namanya disebut dalam istilah kita ihana atau istidraj. Jadi dorongan untuk lebih durhaka lagi. Itu kata kunci tadi, orang yang kafir, non muslim atau orang yang bermaksiat kepada Allah dia mampu melakukan sesuatu yang di luar nalar itu sendiri. Oke, pemirsa sahabat Mandopa TV, jadi hati-hati ya. Iya. Gitu, jadi ada waktu. Saya lihat nih dilanjutkan Ustaz. Oke, baik. Tadi jadi kan komponen tadi kan satu, kemudian yang kedua dan kemudian yang ketiga. Itu yang namanya mukjizat itu ketika disuruh orang mencontoh atau meniru atau mengimitasi yang mukjizat tadi, itu pasti mereka nggak mampu. Nah, itu kata kuncinya yang ketiga. Kalau dia itu masih mampu ditiru oleh orang lain, berarti bukan mukjizat. Iya, bisa diduplikat tadi. Bisa diduplikasi, itu bukan mukjizat itu. Kalau dalam tulisannya ada plagiarisme. Plagiarisme itu berarti bukan mukjizat itu. Tapi yang namanya mukjizat itu pasti dia tidak akan bisa ditiru. Maka Al-Qur'an ini pernah nggak itu mau ditiru? Pernah. Dulu yang namanya ada salah satu di zaman Rasulullah kita kenal namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya kan? Bagaimana mau merubah Al-Qur'an surah Al-Fil misalnya kan? Nah, itu zaman Rasulullah. Zaman tahun 90-an itu ada juga orang yang mau merubah Al-Qur'an, mau mengimitasi, mau meniru Al-Qur'an, itu namanya adalah Salman Rushdie. Itu tahun 90-an yang dikenal dengan namanya The Satanic Verses atau ayat-ayat setan. Nah, itu orang yang tahun 90-an itu paham sekali yang disebut dengan ayat setan itu. Memang disuruh oleh Allah. Silakan kalau Anda mau tiru, tapi tidak bisa. Dalam surah Al-Baqarah kan mengatakan begini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina
fa'tu bisuratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu apa yang diturunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad terkait dengan Al-Quran itu, buatlah satu surat. Kalau kamu tidak baca buat dewek sendirian, ajak teman-temanmu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah. Apa kata Allah? Kalau kamu merasa benar, jadi memang disuruh Allah, silakan, gak ada larangan. Tapi kata Allah, kata-kata kuncinya begini, fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Kamu tidak sanggup, pasti tidak sanggup. Maka untuk itu takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Ya, itu kita bicara masalah mukjizat. Nah, lalu benar-benar mukjizat itu seperti apa? Nah, sekarang begini. Nih ya, kehebatan Al-Quran nih ya. Ada guru kami mengatakan begini. Kami itu teringat sekali itu apa yang dibicarakan oleh guru kami itu. Misalnya begini. Kalau Anda belajar Al-Quran, Anda kemudian hidup, kemudian mati kembali, hidup kembali, mati kembali, hidup lagi, maka Anda tidak akan pernah selesai untuk belajar Al-Quran. Begitu luasnya. Begitu luasnya. Begitu luasnya pelajaran Al-Quran. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita belajar Al-Quran mulai yang paling dasar. Makharijul huruf misalnya. Di mana tempat keluar huruf, gitu kan. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Agak naik dikit, kita belajar tentang panjang pendek gitu kan. Belajar dikit lagi, kita belajar tanwin dan lain-lain sebagainya. Mungkin yang dulu, yang sebelum belajar Iqra, kenal dengan alif, ba, ta, fa, jim, dan selainnya kan. Kemudian dulu kita paling ingat belajarnya ngaji seperti ini. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an, in, un. Ah, itu orang lama udah tahu itu. Orang lama udah tahu. Kecuali yang baru sekarang kan dengan menggunakan Iqra gitu ya. Nah, ini yang kita katakan itu baru dari makharijul huruf, dari tajwid. Belum ulumul Quran yang lain misalnya. Ulumul Quran, belajar ilmu nasikh wal mansukh ya, belajar qiraah. Contoh seperti ini. Jangan kita kira bahwa misalnya yang paling gampang aja ya, paling gampang yang qiraah seperti itu. Jangan kita katakan bahwa cara baca Al-Quran yang kita baca sekarang itu cuma satu versi saja. Ya, kan ada banyak versi kan. Misalnya ada satu bangsa yang kemudian mengubah huruf konsonan A di ujung itu, dia A, tapi dia berubah menjadi E. Nah, misalnya wadduha, wal laili idza saja. Nah, itu kan karena ini dialek, ya kan? Maka itu jadi qiraah kan? Maka dia tidak baca wadduha, tapi yang dibacanya adalah wadduha. A dengan E. Wal laili idza saja. Misalnya lagi, sabbihis ma rabbikal a'la. Maka dia tidak membaca a'la tapi a'le. Sabbihis ma rabbikal a'le. Alladzi qaddara fahade, bukan fahada. Nah, berarti itu bukan salah Ustaz ya? Bukan salah. Ini dialek gitu ya, dialek. Sama kayak kita nih ya, Palembang. Bukan Palembang sendiri. Ya kan? Ada misalnya Kumring, ada ini, ada Sekayu. Nah, itu kan memiliki dialek masing-masing. Nah, itulah yang kemudian terjadi di dalam baca Al-Quran. Karena kenapa? Karena dialek bangsa satu dengan bangsa yang lain itu berbeda. Nah, itu saja kita mempelajarinya mungkin seumur hidup kita nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai, begitu luasnya gitu loh. Ulumul Quran, ilmu Al-Quran itu. Jadi makanya seringkali kita ini merasa sombong dengan Al-Quran itu. Kesannya kita nggak perlu dengan Al-Quran. Bahwa Quran itu ya udah kitab itu aja. Tapi ketika kita dalami, ya kan, itu luar biasa. Kita menyelam ke lautan sudah. Kita menyelam ke dalam lautan yang kita tidak tahu dasarnya di mana. Kenapa kita mengatakan demikian? Kita tarik aja lah. Berapa banyak buku-buku tafsir? Banyak. Iya kan? Mulai dari yang luar negeri, mau dalam negeri gitu kan. Kalau pemain luar negeri banyak tuh tafsir kan, tafsirin. Di dalam negeri misalnya tafsir Al-Azhar ya kan.
tafsir Al-Mizan, tafsir yang Quraisy Shihab itu, Al-Misbah itu kan, itu produksi dari hadis. Belum yang hadisnya berdasarkan tematik. Yang Dawam Raharjonya gitu kan. Ini yang kita katakan kita menyelam ke dalam lautan, dan lautan itu tidak berdasar sama sekali. Saking dalamnya Al-Quran itu. Ini kalau kita bicara masalah Al-Quran. Oke, baik ya. Nah, jadi nih, maka kita sebagai orang Islam seperti apa nih? Nah, ada banyak hadis yang mengatakan begini. Terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Ini kata hadis Rasulullah SAW yang salah satu diantaranya ya. Misalnya begini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu kata hadis. Artinya adalah, apakah Anda tahu siapakah manusia yang terbaik gitu ya? Terbaik gitu ya. Khairukum. Anda tahu nggak siapa manusia yang terbaik? Yang banyak sedekah. Bukan rupanya. Bukan rupanya. Yang banyak haji berulang kali. Bukan juga yang umroh sering. Bukan juga rupanya. Tapi manusia yang terbaik itu ada dua. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ini manusia yang terbaik. Ini manusia yang terbaik. Mengajarkan. Belajar dan mengajarkan. Jadi tahap pertama belajar dulu. Belajar dulu, betul. Atau kalau dia tidak menjadi seorang guru, dia belajar Al-Quran itu sebenarnya merupakan manusia yang terbaik. Maka tidak ada alasan misalnya umur berapapun Anda tidak mau belajar Al-Quran. Walaupun Anda misalnya umur puluhan tahun tapi nggak bisa baca Al-Quran, maka itu bukan merupakan sebuah alasan untuk kita tidak belajar sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau seandainya misalnya kita umur 60, gigi tidak katik lagi misalnya kan, ngomong alif juga udah lurus macam itu kan, belajar hari ini alif, ba, besok lupa kan, itu udah ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Yang penting kita harus belajar. Kenapa? Karena kita berproses untuk menjadi manusia yang terbaik. Iya. Oke, sampai di situ dulu. Sampai di sini. Terima kasih Ustaz. Tadi udah menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Ini di ujung-ujung tadi Ustaz sangat menarik Ustaz ya. Belajar dan mengajarkan. Iya, betul. Nah, Ustaz, berarti mau tidak mau Al-Quran itu menjadi pedoman kita Ustaz ya. Betul sekali, betul. Bagaimana Ustaz Al-Quran itu dijadikan pedoman atau di pedoman untuk setiap aspek atau hanya aspek-aspek tertentu Ustaz? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara masalah Al-Quran, ini kan kita ingat dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, aku tinggalkan kamu kepada dua kitab, dimana kalau Anda berpegang kepada kitab itu, maka Anda tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang pertama? Al-Quran, dan kemudian yang kedua, sunnah. Jadi sepanjang kita memegang dua yang ini kita tidak akan sesat selamanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu tadi, dia menjadi pedoman hidup kita. Pada lapisan mana? Semua lapisan. Al-Quran itu semuanya berbicara pada masalah lapisan. Bicara masalah fikih atau hukum, bicara masalah muamalah, bicara masalah politik, bicara masalah pendidikan, bicara masalah sains. Itu semua ada dalam Al-Quran. Berarti nggak tergantung dengan zaman Ustaz ya? Tidak akan pernah tergantung zaman. Jadi Al-Quran ini mau sekarang, mau besok, mau 20 tahun, sampai 1000 tahun ke depan, dia tetap paralel. Nah, kalau bahasa kita, likulli makan wa zaman. Jadi di setiap tempat dan setiap zaman, Al-Quran itu dia akan mengikuti perkembangan zaman itu. Bukan zaman mengikuti Al-Quran. Bukan zaman mengikuti Al-Quran. Tapi Al-Quran terus dia. Terus dia. Makanya itu yang kita katakan, ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Ada yang mungkin setuju, tapi ada juga yang tidak setuju. Tapi itulah tadi bahwa Al-Quran itu menjadi kompas. Misalnya, kalau dalam bidang sains ini yang anak-anak sains itu kan, itu banyak sekali tuh Al-Quran yang bicara masalah sains. Misalnya masalah astronomi. Ya, itu baca tuh dalam surah Yasin, itu bicara masalah astronomi. Bagaimana matahari dan bulan, ya kan, berjalan menurut garis edarnya. Itu kan ada tuh. Dan itu kan ilmu astronomi itu. Ada juga orang yang konon mengatakan begini, kenapa pesawat itu diciptakan, pesawat terbang itu diciptakan? Katanya nih, ini konon kabarnya, karena
Sebagian orang itu terinspirasi dalam surah Al-Isra ayat 1 terkait dengan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Itu konon-konon kabarnya yang menjadi motivasi untuk menciptakan pesawat terbang. Misalnya lagi dalam konteksnya penciptaan langit dan bumi. Itu kan ada teori-teori kan, dan salah satu teorinya mengatakan bahwa dulunya alam semesta ini diciptakan dari satu energi yang kemudian menjadi pecah gitu kan. Dan itu kan dulu ada dalam Al-Qur'an itu. Bahwa dulu antara langit dengan bumi ini dijadikan satu, kemudian Allah pisahkan. Seperti itu. Berarti Al-Quran ini masih autentik sampai sekarang Ustadz, dan menjadi pedoman bagi kita Ustadz ya. Betul sekali. Makanya untuk mengukur keautentikan Al-Qurannya tadi, silahkan Anda jawab tantangan Al-Quran. Kalau Anda merasa ragu, buat satu surah. Tidak cukup buat satu ayat. Nah, maka dulu Musailama Al-Kadzdzab dulu merubah surah Al-Fil gitu ya. Kalau kita kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya kan? Kalau Musailama Al-Kadzdzab dia buatnya Al-Fil itu seperti ini. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhanadhibun atil, dan berikutnya. Apa artinya? Al-fil gajah. Mal-fil, apakah gajah itu? Wama adraka mal-fil, tahukah Anda apa gajah itu? Lahu khutumun tawil, gajah itu adalah hewan yang memiliki belalai yang panjang, wadhanadhibun athil, dan memiliki ekor yang pendek. Itu enggak usah diterjemahkan, anak kecil udah tahu kan? Tapi itulah sekelumit orang-orang yang mau merubah atau ya katakanlah mereplikasi Al-Quran dengan bahasanya sendiri. Iya. Oke Ustadz, ini kita kan Ustadz tadi Ustadz telah menjelaskan tadi bagaimana pedoman Al-Quran itu segala aspek Ustadz. Ya. Jadi kita ambil garisnya Ustadz, garis miring Ustadz. Betul. Ini kalau mengenai pendidikan Ustadz, ya. Bagaimana Al-Quran dalam bidang pendidikan Ustadz? Oke, baik. Nah itu tadi yang kita katakan bahwa Al-Quran itu menyentuh pada semua aspek, termasuk diantaranya aspek pendidikan. Banyak ayat-ayat yang bicara tentang aspek pendidikan, mulai dari yang paling bawah. Ya, paling bawah itu maksudnya ketika di kandungan pun itu ada proses edukasi, dan itu dicantumkan dalam Al-Quran. Kemudian ketika dia anak-anak itu sudah harus belajar, harus edukasi. Ingat dalam surah Luqman, itu kan banyak bicara masalah edukasi pendidikan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, dan ayat-ayat selanjutnya. Itu kan bicara masalah edukasi. Kemudian bicara masalah edukasi yang secara umum. Ingat nggak ada ayat yang mengatakan begini? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat satu kaum itu syaratnya cuma 2 saja. Kata ayat ini, apa yang pertama? Dia berilmu dan beriman. Berilmu dan beriman. Iya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berilmu Ustaz. Berilmu. Maka kalau yang sekarang nih, anak-anak kita sekarang ini, kalau mau Anda sukses di kemudian hari, Anda harus punya ilmu. Jadi kalau konteksnya ilmu sekarang ini, kalau Anda mau sekolah ya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sudah SMA, kuliah S1, S2, S3, sampai kepada nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi guru besar, profesor. Amin, Allahumma amin. Nah, itu memang jaminan Allah. Maka akan beda, misalnya orang yang S1 dengan SMA itu akan beda. Orang SMA itu akan beda dengan S1. Orang S3 akan beda dengan orang S2. Guru besar akan beda dengan S3. Memang seperti itu. Ada ayatnya memang. Allah itu tidak akan bisa menyamakan antara orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan. Karena ada ayatnya seperti itu. Jadi sangat penting sekali Ustaz, pendidikan Ustaz.
Nah, Ya. ini, bicara Ustaz tentang pendidikan Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz? Ustaz kan ini kan pakar Iya, pendidikan. insya Allah. Bagaimana Ustaz? Adakah metode khusus atau cara khusus untuk ini kan temanya membumikan Al-Qur'an. Ya, Minimal di Mandua ini Ustaz. Ya, Gimana, betul. Membumikan Al-Quran gitu ya. Oke, baik. Gini ya. Saya akan jawabnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi begini. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang sesungguhnya yang paling dicintai Allah?" Nah, ya kan? Kemudian Rasulullah menjawab, amalan yang dicintai oleh Allah dan Allah itu adalah al-hal wal murtahal. Nah, ini nggak ngerti nih. Mungkin tanya juga kan nggak ngerti kan al-hal wal murtahal itu seperti apa kan? Maka sahabat tadi, yang laki-laki tadi bertanya juga, "Ya Rasulullah, apa hal wal murtahal itu?" Maka kata Rasulullah, hal murtahal itu adalah orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, dan ketika dia selesai, dia ulangi lagi dari awal. Jadi diulang-ulang terus. Betul sekali. Nggak ada ujungnya Ustaz. Nggak ada ujungnya. Itulah kita katakan bahwa yang namanya baca Al-Quran itu nggak ada ujungnya. Jadi jangan sampai setelah kita katakan saya udah khatam nih Al-Quran, berhenti gitu. Enggak. Kalau kita mau amal kita mau dicintai oleh Allah, ketika kita khatam Al-Quran, kita ulangi lagi dari awal. Khatam, ulang lagi dari awal. Khatam, ulang lagi dari awal. Itulah amal yang dicintai oleh Allah. Maka kalau konteksnya tadi, misalnya di Man 2 Palembang ini misalnya, ini kan Ramadan nih. Iya, Ramadan. Maka kita harus menciptakan komunitas-komunitas misalnya. Kelompok-kelompok Kelompok kecil untuk tadarusan Al-Quran. Atau misalnya sebelum masuk sekolah dibacakan kayak 2-3 ayat misalnya. Itu kan ketika dia belajar, bacakan tuh 2-3 ayat. Nah, 2-3 ayat itu jangan dianggap ringan. Bayangkan kalau sendiri itu dilakukan setiap hari dan dilakukan selama 365 hari dikali 3 ketika dia sekolah. Khotam Ustaz ya. Jadi Insya Allah khotam dia sekolahnya, Khotam juga Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah Ustaz, ini di Mandua ini sudah Ustaz. Sudah ya. Program-program itu Ustaz ya. Ya, makanya dalam konteks kami sebagai komite sekolah, ini Ustaz, komite sekolah ya. Ustaz. Sebagai komite sekolah artinya adalah kami bagaimana caranya bisa meningkatkan prestasi-prestasi siswa dari Man 2 ini ya dalam konteksnya Al-Qur'an, maka kita akan menginventarisasi siswa-siswa yang sudah hafil dan hafidhah. Ya. Ada ribut Ustaz ya? Ada reward dan nanti kita akan linkkan nanti ke LPTQ misalnya. Dan nanti teman-teman yang anak-anak MAN itu kita dorong untuk bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang dilakukan setiap tahun oleh kabupaten kota, yaitu MTQ. Nah, salah satu diantaranya adalah cabang Hafidh dan Hafidhah misalnya. Ada juga Ustaz untuk beasiswa Ustaz. Ada juga beasiswa, insyaallah, mudah-mudahan insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, baik. Baik. Oke, mungkin ini segmen yang terakhir Ustaz ya. Ya, Jadi kami dapat simpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia yang menjadi pedoman bagi kita, dan barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka dia akan menjadi mulia juga Ustaz ya. Betul. Dan barang siapa yang menghinakan Al-Quran maka akan dihinakan juga. Betul. Jadi sahabat Mandupa TV, jangan lupa ya, ini sudah mau akhir-akhir Ramadan Ustaz ya. Jangan lupa yang belum baca Quran silahkan dibaca ya. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz Ustaz ya. Kalau nggak bisa setengah juz Ustaz, nggak apa-apa, mau 10 ayat, mau berapa, yang penting tadi al-hal wal murtahal. Jadi dikit saja, yang penting dia continue. Yang penting continue. Jadi betul. istiqomah Ustaz ya. Istiqomah. Betul sekali. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu yang terhormat Ustaz Dr. Haji Fadil Ismail MPDI, dan insya Allah kita akan sambung lagi dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin, dan episode berikutnya. Dan jangan lupa sahabat Mandupa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa like and subscribe di official YouTube kami Ustaz ya. Jangan lupa Ustaz, diklik yuk Ustaz. Iya, oke. Yang penting linknya. Jadi di Mandupa official TV Ustaz, dan media sosial baik di Instagram maupun di Facebook. Jadi kami mengakhiri, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.